Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Binihaya. Saya dari kelas MD 3B akan menerangkan materi yang berjudul Perspektif Penelitian Kuantitatif. Pada umumnya, topik penelitian ditentukan oleh masalah. Masalah penelitian tersebut selanjutnya diidentifikasi, dikembangkan, dan juga dicari solusi pemecahannya dalam sebuah kegiatan penelitian. Masalah penelitian merupakan gejala yang terjadi di masyarakat, baik yang telah terjadi ataupun yang sedang berlangsung. Agar masalah dapat dipecahkan dengan tepat, maka permasalahan harus dapat diidentifikasi dengan benar. Pada umumnya, identifikasi masalah dilakukan dari permasalahan umum yang berhubungan dengan keahlian yang dipunyai dan menarik untuk dipecahkan. Kemudian diambil suatu permasalahan yang spesifik dan lebih memungkinkan untuk diteliti. Bagaimana kita sebagai peneliti menentukan permasalahan yang baik untuk kita teliti? Permasalahan yang baik sebenarnya adalah permasalahan yang dirasakan baik oleh peneliti dalam 4 hal. Yang pertama, peneliti mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Yang kedua, tingkat kemampuan peneliti sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada atau permasalahan dalam penelitian. Yang ketiga, peneliti mempunyai sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang keempat, peneliti telah mempertimbangkan kendala waktu, dana, dan berbagai kendala lain dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Jadi, akan menjadi sesuatu yang tabu ketika seorang peneliti mengajukan topik penelitian atau umum penelitian, tetapi belum menentukan apa masalah penelitian. Yang selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pertanyaan penelitian dalam bentuk rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Perumusan masalah merupakan hal yang mutlak ada pada penelitian kuantitatif, karena dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian menjadi jelas. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan siapa, apa, di mana, bagaimana, dan juga mengapa ataupun yang lainnya, peneliti akan lebih mudah menentukan batas-batas masalah penelitiannya. Rumusan masalah adalah suatu rumusan tentang isu spesifik yang jelas, tepat, dan juga ringkas yang akan diteliti oleh peneliti sebelum merumuskan masalah. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum merumuskan masalah adalah mengenali bidang yang akan diteliti dan disesuaikan dengan bidang keahlian peneliti. Yang kedua, membatasi masalah besar menjadi satu rumusan masalah yang spesifik. Proses penyempitan ini membutuhkan penguasaan peneliti terhadap isu ataupun fenomena yang diteliti dan telah dituangkan di dalam latar belakang masalah. Perumusan masalah yang baik adalah perumusan masalah yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang baik. Yang kedua, merupakan rumusan ilmiah yang dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, mengindikasikan variabel atau hubungan antara variabel yang diteliti. Dan yang keempat, signifikasi dengan latar belakang masalah. Ada 3 klasifikasi tipe-tipe dalam pembagian perumusan masalah penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah perumusan masalah deskriptif, yang kedua adalah perumusan masalah komparatif, dan yang terakhir adalah perumusan masalah asosiatif.
Dan di dalam perumusan masalah asosiatif ada 3 klasifikasi tipe hubungan. Yang pertama ada hubungan simetris, yang kedua ada hubungan kausal, dan yang terakhir adalah hubungan interaktif resiprokal atau timbal balik. Yang selanjutnya adalah perumusan masalah deskriptif. Perumusan masalah deskriptif merupakan perumusan masalah dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ada 2 jenis perumusan masalah deskriptif, yaitu berhubungan dengan karakteristik dan juga berhubungan dengan frekuensi dari suatu populasi atau gejala. Kemudian yang selanjutnya adalah perumusan masalah komparatif. Perumusan masalah komparatif merupakan perumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Penelitian perumusan masalah komparatif terdiri atas 2 tipe, yaitu perbedaan yang berhubungan dengan variabel atau objek yang diteliti dan perbedaan hubungan dengan kelompok atau subjek yang diteliti. Selanjutnya adalah perumusan masalah asosiatif. Menghubungkan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain sudah menjadi bagian penting dalam penelitian kuantitatif. Peneliti dapat menghubungkan satu masalah dengan masalah yang lain atau beberapa masalah dengan masalah yang lain. Perumusan masalah asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Hubungan satu masalah dengan masalah yang lain disebut dengan bivariate, sedangkan hubungan beberapa masalah dengan masalah yang lain disebut dengan multivariate. Terdapat 3 bentuk hubungan dalam perumusan masalah asosiatif. Yang pertama adalah hubungan simetris. Hubungan simetris merupakan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Dan yang kedua adalah hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan juga variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Yang ketiga adalah hubungan interaktif atau resiprocal atau hubungan timbal balik. Merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan juga variabel dependent. Kemudian perspektif penelitian kuantitatif yang terakhir adalah variabel penelitian. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian, yang selanjutnya akan dijadikan objek di dalam menentukan tujuan penelitian. Variabel merupakan faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang diteliti. Untuk memudahkan penelitian berangkat dan bermuara pada suatu yang jelas, maka penelitian itu diimplikasikan ke dalam bangunan variabel. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam pengidentifikasiannya ada 5 jenis variabel. Yang pertama adalah variabel dependent, yang kedua ada variabel independent, yang ketiga ada variabel intervening, yang keempat ada variabel moderator, dan yang kelima ada variabel kontrol. Yang pertama adalah variabel dependent. Variabel dependent disebut juga
sebagai variabel terikat, endogen atau konsekuen. Variabel ini adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti atau menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian. Hakikat sebuah masalah dan tujuan dalam penelitian tercermin dalam variabel dependen yang digunakan. Variabel dependen merupakan permasalahan yang akan diselesaikan oleh peneliti atau merupakan tujuan dari penelitian. Sebuah penelitian dapat terdiri dari satu atau lebih variabel dependen sesuai dengan tujuan penelitian. Topik-topik penelitian umumnya menekankan pada penempatan variabel sebagai variabel dependen, sebab variabel dependen adalah fenomena yang akan dijelaskan. Yang kedua adalah variabel independen. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Variabel independen akan menjelaskan bagaimana masalah dalam penelitian dipecahkan. Disebut juga variabel prediktor atau eksogen atau variabel bebas. Tujuan penelitian adalah menjelaskan atau memprediksi variabilitas yang terjadi dalam variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Variabel independen merupakan representasi dari fenomena yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi variabel dependen. Yang ketiga adalah variabel intervening. Variabel ini disebut juga variabel mediasi, yaitu variabel antara yang menghubungkan variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel ini berperan sama seperti fungsi variabel independen. Penempatan variabel intervening adalah untuk menjelaskan pengaruh tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dapat terjadi jika pada dua variabel yang berhubungan tetapi hubungan tersebut sebenarnya terjadi melalui atau karena ada variabel di antara kedua variabel tersebut. Nah, variabel yang berada di antara kedua variabel tersebut adalah variabel intervening. Yang keempat adalah variabel moderasi atau moderating. Variabel moderasi adalah variabel yang memperlemah atau memperkuat hubungan atau dampak dari hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel moderating disebut juga variabel kontingensi karena peranan variabel ini menentukan kuat dan lemahnya hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang melengkapi atau mengontrol hubungan kausal supaya lebih baik untuk didapatkan model empiris yang lebih lengkap dan juga lebih baik. Variabel ini disebut juga variabel pelengkap karena bukan sebagai variabel utama yang diteliti, tetapi lebih ke variabel lain yang mempunyai efek pengaruh. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.